Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Enterprise Arsitektur pada pertemuan kelima. Materi kita hari ini akan membahas seputar layer pertama dalam IT Blueprint, yakni bisnis arsitektur. Di dalam bisnis arsitektur ada 3 pokok bahasan, yakni tentang bisnis model kanvas dan value chain diagram serta bisnis proses modeling. Nah, karena menurut saya bisnis proses modeling notation ini adalah bagian yang paling penting dalam sebuah IT blueprint, walaupun yang lain penting, tetapi menurut saya ini yang paling penting. Jadi BPMN ini adalah sebuah elemen yang wajib hukumnya ada dalam sebuah enterprise arsitek, sehingga Anda pun wajib hukumnya menguasai. Itulah kenapa BPMN kemudian saya bahas lebih dalam lagi dalam pertemuan kita hari ini dengan nanti membicarakan tentang BPMN life cycle serta BPMN simulation. Baik, kita mulai pertemuan kita dengan membuka gambar ini lagi. Saya tidak akan bosan untuk mereview lagi gambar ini karena memang ya ini inti dari materi enterprise arsitektur, di mana EA membahas tentang IT blueprint, di mana di dalamnya terdiri dari 4 layer, yakni layer bisnis, layer data, layer application, dan layer teknologi atau yang disingkat dengan BDAT. Nah, hari ini pembahasan kita fokus pada layer pertama, yakni bisnis arsitektur dengan minimal 3 artefak yang ada di kanan itu. Minimal 3, karena sebenarnya ada banyak artefak yang lain untuk layer bisnis ini. Tetapi dalam slide ini yang dimunculkan hanya 3 saja, karena 3 ini adalah elemen utama yang paling penting dalam layer ini. Nah, kalau kita menuju pada IDEA ya, kalau pakai dashboard IDEA, makanya tadi saya sebutkan bahwa artefak dalam layer bisnis ini bukan hanya 1. Coba kalau diperhatikan pada lingkaran merah yang saya berikan di sana, bukan hanya bisnis proses, oke? Jadi bukan hanya bisnis proses, modeling notation, tetapi di dalamnya juga ada resiko, gitu ya. Kemudian juga ada prinsipal, gitu ya. Kemudian ada layer yang itu sebenarnya di luar bisnis arsitektur kalau dalam dashboard IDEA, tetapi itu bagian dari pembahasan kita hari ini, yakni value chain diagram, perhatikan yang atas ini. Kemudian bisnis model kanvas. Nah, dia ada di atas. Dia bagian dari arsitektur vision, tetapi ini erat kaitannya dengan bisnis arsitektur. Arsitektur vision ini sebenarnya layer atas dari sebuah IT blueprint. Dia tidak masuk ke dalam B, tidak masuk ke dalam D, tidak masuk ke dalam A, tidak masuk ke dalam T, tetapi dia ada di helicopter view di atas. Yang dengan value chain diagram inilah kemudian didukung oleh B, didukung oleh D, didukung oleh A, dan didukung oleh T. Dan termasuk bisnis model kanvas ini juga yang kemudian diterjemahkan ke dalam B, ke dalam D, ke dalam A, ke dalam T. Ya, begitu ya. Jadi kalau ke dalam dashboard IDEA yang masuk pembahasan kita dalam artefak di slide sebelumnya, ya. Di slide ini ada 3 kan yang kita bahas sesuai dengan materi dalam video ini. Ada bisnis model kanvas, value chain diagram, sama bisnis proses. Tetapi dalam dashboard IDEA yang dimasukkan ke dalam bisnis arsitektur hanya ini. Yang 2 ini dikeluarkan dari bisnis arsitektur, dinaikkan ke atas menjadi arsitektur vision. Jadi dia ditaruh di tempat yang lebih atas lagi. Kenapa kok begitu? Pertanyaannya kan begitu ya. Oke, kita masuk. Sebenarnya apa sih bisnis model kanvas itu sendiri? Oke.
Tadi saya sudah baca sekilas sebelum saya merekam video ini. Ternyata sebagian mahasiswa saya masih belum familiar apa itu BMC. Padahal BMC ini sebenarnya harusnya sudah dapat ya di mata kuliah sebelumnya. Entah mungkin pas ngantuk apa gimana mahasiswanya. Oke, bisnis model kanvas. Secara definisi, ia adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Oke, kata kuncinya yakni kanvas. Dalam prakteknya di kampus-kampus yang kalau kita nggak daring seperti sekarang ya, di kampus-kampus itu biasanya kalau membahas BMC itu dosennya bawa karton. Nah, di mana kartonnya itu sudah dibagi menjadi 9 elemen atau 9 kotak. Kok bisa ya? Karena BMC nih di bawah ya. BMC ini menjelaskan hubungan 9 elemen bisnis yang digambarkan secara visual. Kayak gimana sih Bu? Bentuknya nggak kebayang sama sekali. Next. Nah, apa saja 9 elemen itu? Elemen tersebut ada 9 sebagaimana warna biru ya. 1 value proposition, kemudian 2 customer segment, yang ketiga channel, 4 customer relationship, yang kelima key activities, 6 key resource, 7 key partnership, 8 revenue stream, dan 9 cost structure. Di mana 9 tersebut dibagi lagi atau dikategorikan ke dalam 4 elemen. 9 elemen tersebut dikategorikan ke dalam 4 sudut pandang, yaitu yang merah sudut pandang offering, sudut pandang customer, sudut pandang infrastructure, dan sudut pandang finance. Nah, kalau masih ingat ya, kalau dalam balance scorecard ada 4 perspektif. Nah ini beda perspektif tetapi dengan balance scorecard ya, beda. Karena kalau dalam balance scorecard ada perspektif learning and growth dan sebagainya. Anda harus hafal ya dengan walaupun nggak hafal persis, tetapi Anda harus tahu bahwa oh ternyata bisnis itu bisa dipahami sedemikian rupa loh. Ternyata menurut balance scorecard kita kalau bahas perusahaan nggak bisa langsung bahas itu. Dia harus dibahas secara pembagian menurut 4 perspektif. Nah, kalau di sini dalam BMC ternyata ada 4 juga, tetapi beda. Nah, hal-hal seperti itu harus menjadi knowledge base bagi seorang sarjana sistem informasi. Jangan sampai nggak tahu. Nah, seperti apa bentuk dari bisnis model kanvas? Ini, ya. 9 elemen tersebut digambarkan ke dalam bentuk sebagaimana di layar. Ada key partner, kemudian key activities. Ini kalau dihitung ada 9 ya. Kalau nggak percaya hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini yang tadi di slide sebelumnya dibagi menjadi 4. Itu disebut dengan section key di dalam contoh yang saya ambil ini. Nah, cara kerjanya gimana? Cara makainya BMC ini gimana? Ini karena ini disebut dengan tools atau alat analisis sebuah proses bisnis, maka kalau kita bicara praktek ya, maka mirip kayak kita nempelin sticky notes ke dalam kertas BMC ini. Jadi kalau ini karton, maka karton ini kita tempel di papan tulis. Kemudian masing-masing orang, misalnya kita sebagai orang dalam perusahaan, kita akan menulis job kita apa. Misalnya Anda bagian keuangan, ya tulis job Anda itu apa. Kemudian kalau yang bagian kepegawaian jobnya apa, di sticky notes kecil-kecil. Kemudian di sticky notes itu diletakkan di sini satu persatu sesuai dengan pembagian 9 elemen ini. Nah, dari situlah kemudian kita punya gambaran, oh ternyata yang bahas customer relationship itu siapa saja, apa aja aktivitasnya dan sebagainya akan muncul di elemen kotak untuk customer relationship. Untuk yang ngomongin tentang cost atau keuangan akan muncul di kiri bawah ini. Nah, seperti apa hasilnya? Ini adalah contoh dari bisnis model kanvas milik Cambridge Tech Dikti.
Jadi di sana ya kayak sticky notes kan saya bilang ya, ada kertas kecil-kecil gitu ya, kita tempelkan di sana. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan di dalam organisasi terkait dengan 9 elemen tersebut. Nah, yang key activities dikasih warna yang lebih ngejreng gitu ya. Jadi memang yang pertama kali dimasukkan ke dalam BMC adalah key activities terlebih dahulu. Jadi apa sih sebenarnya ya mungkin kayak kalau kita bahas bisnis proses, ini adalah bisnis proses utama dari kementerian itu apa saja. Oh, ternyata adalah pembelajaran dan kemahasiswaan, kemudian kelembagaan, kemudian sumber daya, kemudian penguatan riset dan penguatan inovasi. Nah, key activities ini pasti didukung oleh elemen-elemen lain dalam organisasi, dalam hal ini adalah Kemristek. Maka di dalamnya contoh yang tadi saya sebutkan adalah cost structure. Di sini yang terkait dengan keuangan adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kemudian di sini ada revenue, ini ada untuk BLU, ada beasiswa dan kerjasama dan sebagainya. Nah, customer relationship, dan di sini ternyata customer relationship itu dibagi menjadi 2 di dalam Kemristek Dikti. Ada yang offline, ada yang online. Di mana yang offline diantaranya adalah sosialisasi, koordinasi, pembinaan, workshop, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah organisasi yang ditampilkan ke dalam tools analisis bernama Business Model Canvas. At least Anda pernah dengar ini dan kebayang cara buatnya. Jangan sampai kemudian Anda lulus gitu ya, kemudian diminta, "Mas, tolong kan alumni SI ya, tolong gambarkan Business Model Canvas perusahaan kami." Setahu Anda, mungkin Anda sudah browsing kan ketika mau mendaftarkan ke perusahaan kami misalnya begitu. Jangan sampai Anda bikinnya aja salah gitu loh maksud saya. Jangan sampai Anda nggak tahu bahwa bisnis model Canvas itu terbagi menjadi 9 elemen. Jangan sampai Anda dikasih kertas karton terus nggak ngerti harus bikin garis apa. Ya minimal bikin garisnya dulu benar kan gitu. Bahwa kemudian sticky notes yang Anda letakkan ke dalamnya itu tidak semuanya tepat ya karena Anda bukan bagian dari organisasi tersebut, tetapi kan Anda tahu arahnya dan itu menjadi nilai plus pasti bagi yang mewawancara Anda. Itu ya, jadi kebayang. Nah, ini ada contoh lain lagi untuk bisnis model Canvas untuk INSW. Perhatikan bahwa untuk key activities itu pasti dikasih warna-warna yang lebih ngejreng dibandingkan elemen yang lain karena memang elemen kunci inilah yang menjadi gambaran dari sebuah organisasi. Ya, diingat ya. Jadi nanti kalau bikin bisnis model Canvas dimulai dari key activities dulu. Kemudian dari key activities baru kemudian kita berpikir tentang elemen yang lain kira-kira ngapain aja ya gitu. Nah, ini materi kita tentang bisnis model Canvas. Insya Allah paham ya. Kalau sudah kita masuk ke materi kedua tentang value chain diagram atau diagram rantai nilai. Apa itu rantai nilai gitu ya? Menurut Porter, definisi dari value chain diagram yaitu sebuah gambar yang mengidentifikasikan dan menghubungkan berbagai aktivitas strategik perusahaan. Porter juga mengatakan bahwa sifat rantai nilai tergantung pada sifat industri dan berbeda-beda untuk perusahaan, baik itu manufaktur, perusahaan jasa, dan juga organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Nah, nanti dibaca sendiri ya untuk masalah definisinya. Kita fokus saja pada gambar. Jadi kalau kita bicara value chain diagram di seluruh dunia, maka gambarnya akan mirip-mirip seperti ini. Ya, akan ada garis mendatar, akan ada garis berdiri. Nah, yang mendatar kalau di dalam gambar ini adalah firm, infrastructure, human resource management, technology development, procurement. Ini ada bukan hubungannya. Ini ada tujuannya loh, gitu ya. Kenapa sih Bu nggak dibuat berdiri semua aja? Ini loh kenapa ada yang berdiri, ada yang tidur. Yang berdiri ada inbound logistik, ada operation, ada outbound logistik, dan marketing and sales dan services. Dan ini selalu di depan ini selalu ada kayak panah begini ya. Dan ini panahnya adalah tujuan utama perusahaan dituliskan di sini. Nah,
Porter itu menjelaskan bahwa ini adalah sebuah alat. Sama kayak BMC tadi, BMC juga sebuah alat atau tools untuk melakukan analisis. Ini juga sama, alat untuk melakukan analisis. Tetapi ini digunakan untuk, ya, menurut Porter, digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan perusahaan, untuk mengidentifikasi di mana value dapat ditingkatkan, atau untuk penurunan biaya, dan untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok atau supplier, dengan pelanggan, dan juga dengan perusahaan lain. Nah, ini adalah alat analisis yang tujuannya, ya, jadi saya bilang tadi ada loh tujuan dari yang tidur sama yang berdiri. Ya, ini tadi saya kembalikan ke sini. Kan ada yang tidur nih, ada yang berdiri, begini ya. Oke. Nah, sebenarnya ini berbeda-beda memang. Yang berdiri itu representasi dari primary activities dari sebuah perusahaan. Kita tahu bahwa namanya perusahaan itu pasti punya inbound logistik, di mana inbound logistik ini definisinya ada di sebelah kiri, ya, adalah aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Dan perusahaan juga pasti punya operation. Setelah operation dilanjutkan dengan outbound logistik, itu pasti. Untuk memastikan penyampaian produk di outbound logistik ini jalan dengan sukses, maka didukung dengan marketing and sales. Nah, selain itu ada juga services. Oke, mohon maaf ya, di dalam slide saya itu E-nya masuk ke dalam marketing and sales. Sebenarnya itu tinggal di enter. Jadi services itu adalah bagian juga dari primary activities yang ada dalam perusahaan. Baru kemudian kita bahas yang tidur-tidur tadi itu. Yang tidur-tidur itulah disebut dengan support activities. Nah, gambar dari value chain diagram, sebagaimana kata Porter tadi, bisa jadi berbeda-beda untuk masing-masing organisasi. Misalnya UIN, ya pasti beda gambar value chain diagramnya dengan ini. Karena kita nggak punya inbound logistik. Masa apa inbound logistik kita? Masa manusia dimasukkan ke sana? Ya, materialnya apa manusia gitu kan? Enggak, pasti beda ya. Jadi value chain diagram ini adalah sebuah gambar, minimal Anda sudah tahu lah ya gambarnya, bahwa cara bikinnya itu memang butuh latihan, butuh pemahaman yang benar dan sebagainya. Tetapi paling tidak jangan sampai tidak tahu apa itu value chain diagram dan gunanya apa. Dan jangan sampai juga tidak tahu bahwa dalam value chain diagram itu ada tujuan antara diagram yang berdiri dengan diagram yang ditidurkan. Yang satu menggambarkan primary, yang satu menggambarkan support. Intinya di sana. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga atau materi ketiga yang ini saya katakan di awal tadi, inti dari layer bisnis arsitektur adalah bisnis proses modeling. Nah, bisnis proses modeling ini karena dia adalah diagram ya, jadi beberapa hari yang kemarin atau kemarinnya lagi saya lupa, ada yang WA saya begini jawabannya oh iya kemarin berarti ya Senin. Saya lagi kebetulan Senin tuh padat sekali kemarin saya, tiba-tiba ada yang WA itu begini, Bu Indri mohon izin tanya, apa bedanya antara BPM dengan DFD? Waduh, gimana saya menjelaskannya lewat WA gitu ya. Itu jawabannya panjang lebar kali tinggi. Jelas beda. Dari namanya itu sudah jelas beda. Bisnis proses modeling. Bisnis loh ya yang dimodelkan. Oke. DFD, data flow diagram. Data loh ya yang digambarkan. Oke, dari sisi nama sudah beda. Dari sisi boundary jelas beda, Mas. BPM itu ngomonginnya skala organisasi.
Ya, kita ngomongin bisnis proses dalam sebuah organisasi. Sedangkan di FD itu boundary-nya dia ada dalam salah satu fase pembuatan software. Oke, sampai sini semoga paham ya. Nanti kita akan bicara software itu pada layer application. Kan saya selalu bilang ya, ada B, D, A, T. Ada bisnis, ada data, bahkan ya DFD itu juga nggak masuk ke dalam data layer yang dalam data arsitektur. Karena data arsitektur nanti di pertemuan minggu depan insya Allah itu adalah data arsitektur perusahaan, bukan data arsitektur aplikasi. Sedangkan DFD itu ada di layer A, application. Ya, application arsitektur ngomongin tentang arsitektur aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi ini boleh dibeli, boleh dibuat sendiri. Masih ingat ya ketika kita belajar software engineering, aplikasi itu ada yang bisa dibeli. Ya tinggal beli kan, kita ngeluarin uang, kita beli. Nah, ketika membangun aplikasi, si software engineer butuh gambaran dari data yang akan disimpan apa saja, ngalirnya gimana, itu pakai DFD gitu ya. Jadi mohon maaf kemarin saya jawabnya begini, silakan browsing lagi ya mas, gitu saya jawabnya karena ya nuwun sewu. Itu sebuah konsep yang nggak bisa saya jelaskan lewat WA gitu ya. Jadi saya keep pertanyaan itu, kemudian saya bahas sekarang lewat video. Nah, kalau software engineering saja menurut SDLC ada langkahnya 5 ya. Ada analisis, desain, implementasi, kemudian pengujian, kemudian perawatan. Maka sama BPMN itu juga dibuatnya nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk, nggak sulapan. Nah ini sebenarnya domain dari mata kuliah sebelumnya, bukan mata kuliah EA. Mata kuliah EA itu tinggal make sebenarnya. Jadi Anda semua sudah paham, sudah tahu caranya. EA itu tinggal ngumpulin ke semuanya ke dalam sebuah arsitektur yang bernama IT Blueprint. Jadi kan banyak tuh artefaknya. Artefak itu semua sudah Anda pelajari di semester-semester sebelumnya di mata kuliah yang lain. Itulah kenapa saya bilang ketika kemarin ada yang ngambil semester 3, saya bilang mending di drop. Kalau baru semester 3 belajar EA, apa bekalnya gitu loh, nggak punya. Sehingga EA itu sebenarnya memang mata kuliah yang harusnya ditaruh ujung. Karena ini adalah mata kuliah yang tinggal make ilmu-ilmu lain sebelum mata kuliah ini muncul. Nah, begitu ya. Jadi insya Allah konteksnya sekarang udah mulai clear lah. Ini kan sudah pertemuan kelima, masa pertemuan kelima belum clear juga. Itu sering saya ulang-ulang soalnya di pertemuan kita dari pertama ya. Baik, kita masuk ke sini. Bisnis proses life cycle. Jadi BPMN itu juga punya SDLC sama kayak kalau software development life cycle kan ya. Itu yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, bisnis proses life cycle itu juga terdiri dari 5. Tetapi 5-nya beda sama kayak tadi ya. Dalam bisnis model Canvas juga ada 4 areanya atau domainnya. Sama kayak si balance scorecard juga 4, tetapi 4-nya beda begitu ya, karena beda sudut pandang. Ini juga sama, SDLC ada 5, kita di sini bisnis proses juga ada 5, tetapi 5-nya beda. 5 itu apa saja? 1 adalah bisnis proses analisis, segala sesuatu dimulai dengan analisis itu pasti. Kemudian yang kedua yaitu memodelkan, bisnis proses modeling. Di fase ketiga, kalau di software engineering fase ketiga adalah ngoding atau programming ya. Di sini fase ketiganya adalah verification. Jadi dari model itu yang kita buat, yang Anda buat kemarin, yang tadi pagi dikumpulkan, itu saya verifikasi. Itu namanya business process verification. Kemudian kalau sudah benar, ada harmonization. Kemudian ada simulation. Ini cyclic, namanya juga life cycle. Bisa jadi ada yang salah setelah disimulasi, dianalisis ulang, dimodelkan ulang, diverifikasi ulang, diharmonisasi lagi, disimulasi lagi, sampai ketemu yang dianggap fit gitu ya, dianggap best solution atau best modeling. Nah, ini adalah gambar dari business process life cycle.
Ini yang kenapa tadi saya bilang bahwa mostly dari tugas Anda itu salah BPMN-nya, karena yang saya minta kan dari tugas minggu lalu baru bisnis proses level 0 atau 01. Kalau bisa bikin level 2 lebih baik, kan saya bilang gitu. Tetapi ternyata baru bikin level 0 dan 1 saja sudah banyak yang salah. Kenapa salah? Gini, jadi kalau di slide ini kelihatan ya ada konsep hierarkis. Organisasi pasti dimulai dari visi misi, kemudian tugas dan fungsi dari masing-masing bagian atau masing-masing elemen. Misalnya kalau di UIN itu kan ada bagian rektorat, di mana di sana juga ada dibagi-bagi lagi gitu, ada bagian-bagian tertentu, ada lembaga-lembaga juga, ada LPM, SPI dan sebagainya. Kemudian masing-masing itu punya fungsi. Jadi mereka punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, itu biasanya kalau di dalam pemerintahan namanya ortaker, organisasi tata kerja. Nah, itu biasanya dalam bentuk peraturan menteri. Nah, itu sudah ada. Nah, di sini kemudian dimodelkan ke dalam bisnis proses. Untuk layer fungsi dan bisnis proses level 0, dia adalah descriptive modeling dan analytical modeling. Jadi untuk yang level ini gitu ya, hampir bisa saya pastikan tidak ada notasi untuk start dan end. Kenapa begitu? Ya karena ini masih belum proses executable. Jadi salah yang pertama dari tugas-tugas Anda yang dikumpulkan pagi ini adalah baru level 0 sudah ada start sama end. Itu jelas salah. Ya. Start sama end itu baru akan muncul pada bisnis proses level 1, 2, 3 dan seterusnya. Dimana di sana sudah mulai ada flow kan ya, sudah ada ngalir proses bisnis ini, ngalir ke proses bisnis ini, ngalir ke sini dan sebagainya. Sedangkan di awal ini karena hanya menunjukkan fungsi dan proses bisnis apa saja yang mendukung fungsi-fungsi tersebut. Coba perhatikan garisnya ini ya. Jadi fungsi pertama ada kalau di UIN ya, kayak kita baca dari bisnis proses UIN, ada fungsi yang dimiliki oleh pasca sarjana, ada fungsi yang dimiliki oleh fakultas ya. Di mana di pasca sarjana itu ada proses bisnisnya, yakni melakukan tridharma perguruan tinggi dan mensupportnya di dalamnya. Nah, ini jadi ceritanya baru ngomongin si pasca sarjana punya apa saja, fakultas punya apa saja, baru ngomongin apa yang dimiliki. Bisnis proses apa yang mendukung masing-masing bagian atau tugas dan fungsi. Baru ngomongin itu toh. Jadi belum ada start sama end-nya itu belum ada. Itu kesalahan pertama ya. Jadi insya Allah pelan-pelan kita nanti akan belajar lah ya. Oke. Kemudian bisnis proses analisis, kita masuk ke life cycle yang pertama. Itu caranya ternyata juga tidak sederhana. Jadi ada analisis methods yang harus kita tahu. Ribet. Jadi prosesnya itu nggak yang kun fayakun jadi gitu ya. Kita bikinnya lama, meetingnya juga lama, menggali datanya lama gitu ya, menganalisisnya juga lama. Karena metodenya aja ya, lihat di sana. Ada interview, nggak cukup interview, ada workshop, nggak cukup workshop dan interview, ada evidence base. Jadi kita juga nyari-nyari tuh dokumen-dokumen, buktinya dan sebagainya, baru kemudian kita bisa masuk ke fase berikutnya, yaitu modeling. Jadi pada fase analisis itu metodenya aja ada 3, itu yang perlu diketahui. Nah, kemudian selain metode, Anda juga harus tahu ada analisis roles. Nah, ini apa maksudnya ini ya? Ini maksudnya sebenarnya ngasih gambaran gini loh. Kalau kita sedang menganalisis, ya, itu kan aspeknya ada modeling, ada aspek proses knowledge. Nah, kalau kita tanya, ini kan roles dengan fungsi ya. Kalau kita tanya hal-hal ini ke proses analis, maka untuk modeling mereka strong. Ya iyalah, mereka kan memang biasa kan analisis proses. Jadi mereka suruh kita konfirmasi flowchart kita
kita, bukan flowchart ya, BPMN kita klarifikasi ke mereka, betulkah begini bentuknya gitu ya, dengan gambar-gambar yang kita buat kotak-kotak itu, mereka akan bisa jawab, oh iya betul gitu ya. Karena mereka sebagai proses analis secara modeling mereka strong. Tetapi kalau dia ditanya, tapi ini sebenarnya menurut Anda kira-kira efektif apa enggak sih sebenarnya, ini ada ini nggak ya, ada resikonya yang krusial nggak ya? Kalau kita tanya itu ke roles yang proses analis, bisa jadi itu limited. Jadi proses knowledge, si proses analis itu terbatas. Beda dengan yang kanan. Itu ada roles yang kanan, ada domain expert. Mereka memang ahli di bidangnya. Mereka positioningnya ada di sana gitu ya. Taruhlah ngomongin bisnis proses untuk bagian keuangan. Dia direktur keuangannya. Maka secara proses knowledge, karena dia expert di bidang itu, dia strong, dia tahu, Pak ini resikonya apa ya Pak kalau saya modelkan begini. Oh nggak bisa Mas, itu melanggar aturan menurut Permen KU nomor bla 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 bla, dia akan jawab itu. Tetapi kalau kita sodorkan BPMN ke beliau, Pak ini kira-kira saya modelkan begini, ini betul nggak Pak? Apa itu Mas, saya nggak paham gitu ya, kira-kira begitulah ya. Jadi kita juga harus menganalisis roles-nya ini. Kita harus tanya ke orang yang tepat untuk keperluan yang tepat, gitulah maksud dari diagram ini. Jadi kalau Anda pengen mengkonfirmasi model Anda, ya datanglah ke proses analis. Tapi kalau Anda pengen mengkonfirmasi knowledge, datanglah ke domain expert. Nah, ini adalah aturan yang ada di slide yang ini saya ambil dari pelatihan EA Basic ya. Nah, pada saat modeling, Masya Allah, banyak banget ya Bu. Iya. Pada saat melakukan modeling, ternyata Anda harus mengidentifikasi apa saja. Ada 5 yang harus diidentifikasi. Boundary-nya, kemudian jelas activity-nya ya. Kemudian events-nya juga. Kemudian actors-nya sama resource-nya juga. Kemudian control flow-nya, itu ngarahnya kemana, panahnya. Dan flow ini sendiri juga kan ada jenisnya macam-macam ya. Kalau di video BPMN Mas Risa kan ada sudah dijelaskan. Control flow itu garisnya aja beda-beda, ada yang solid ya panahnya, ada yang titik garis-garis panahnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga dalam bisnis proses modeling ini harus melakukan identifikasi terhadap additional elements. Nah, ini baru life cycle yang kedua. Ada lagi life cycle yang ketiga, verification. Sudah buat nih kita, ternyata juga nggak boleh yakin gitu ya. Sama kayak tadi pertanyaan saya di classroom, apakah Anda yakin? Sengaja saya tanya seperti itu untuk memberikan awareness bahwa kita tidak boleh terlalu yakin terhadap apa yang kita modelkan. Lah mereka yang beneran arsitek enterprise aja nggak yakin gitu ya. Karena apa? Karena kita kan orang luar. Kita sedang memodelkan sesuatu yang kita sebenarnya bukan orang situ, sehingga kita harus melakukan verification. Nah, ini bentuknya seperti ini, kita tampilkan, kemudian kita evaluasi bersama mereka, benar nggak begini, karena mereka yang punya. Dan ini bisa memakan waktu yang cukup panjang ya. Jadi bisnis proses ini, verification ini cukup panjang juga. Kemudian barulah kita masuk ke dalam fase bisnis proses harmonization, di mana harmonization ini tugasnya atau tujuannya adalah melakukan sinkronisasi ya. Ketika sudah oke pada fase yang sebelumnya tadi verification, mereka sudah bilang oke. Tetapi ternyata kita sebagai arsiteknya kita akan melakukan sinkronisasi. Oh lah, ini loh ada yang redundan, baik redundan secara sekuensial maupun redundan secara hierarkis, maupun redundan secara kategorikal, maupun adanya redundan karena memang murni duplikasi. Persis kalau Anda lihat ya di bisnis proses UIN, itu sebenarnya bukan contoh yang ideal ya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Anda perhatikan ya, untuk bisnis proses antara pasca sarjana dengan fakultas itu kan sama persis. Dan yang kita tuliskan dalam diagram akan sama persis. Nah, itu adalah contoh duplikasi yang sebenarnya itu bisa kita modelkan dengan cara yang lain sehingga tidak terjadi duplikasi seperti itu. Nah, seperti apa sih Bu contohnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh harmonisasi untuk proses bisnis yang sekuensial. Ini adalah contoh proses bisnis sebelum.
Dia sudah diverifikasi, oke, tetapi menurut kita sebagai arsitek ini kurang representatif gitu ya. Sehingga 982 ini kemudian kita coba modelkan dengan lebih clear gitu ya. Sehingga yang tadinya terlihat sekuensial itu akan clear siapa si aktornya. Jadi kalau kita belajar BPMN itu kan ada pool, ada lane, per lane atau per garis ini kan menunjukkan aktor yang berbeda-beda. Jadi aktor ini ngerjain aktivitas apa aja kan begitu. Nah ini di contoh yang atas, di proses bisnis yang di atas, ketika mengelola kontrol internal ini kan cuma nggak kelihatan nih siapa yang mengelola, juga nggak kelihatan, cuman ada dua pokoknya, ini sama ini. Nah ketika di breakdown ke dalam BPMN level selanjutnya, ini akan terlihat bahwa oh ternyata ini kita harus pecah lagi loh dua ini biar clear siapa yang bertanggung jawab. Oh ternyata yang bertanggung jawab ini beda-beda orang gitu ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita melakukan harmonisasi. Ada contoh lain lagi untuk yang duplikasi. Ini coba Anda perhatikan yang baris kedua sama baris ketiga. Itu semuanya tulisannya mengelola unit bisnis. Yang atas ya, mengelola resiko unit bisnis, mengelola resiko unit, semuanya mengelola ya. Ada redundansi di situ, ada duplikasi. Nah, sehingga ya sudah, berarti kan dia fungsinya itu memang mengelola resiko. Ya mending aja kita buat secara general pengelolaan resiko itu, kalau di dalam manajemen resiko ya, yang sudah ngambil atau yang sedang ngambil saat ini, kita tahu bahwa melakukan manajemen resiko itu dimulai dari menentukan skop, konteks dan kriteria, identifikasi, analisis, evaluasi, dan menetapkan perlakuan atau mitigasi. Nah, ya sudah kan proses dari manajemen resiko itu kan ya 5 ini intinya. Masa ini di dalam ini ada 5, di dalam ini 5, di dalam ini 5, di dalam ini 5, dalam ini 5. Semuanya isinya sama 5 semua. Mending itu dikeluarkan di sini. Tetapi perhatikan di sini, kepala divisi atau bidang itu akan mengirimkan draft profil resiko milik sebuah divisi atau bidang tertentu ke bagian manajemen resiko atau BRIS, bidang resiko. Bidang resiko ini akan menelaah semua dokumen draft profil yang masuk. Prosesnya ya seperti ini, prosesnya kan sama, tetapi yang diproses dokumennya beda-beda atau divisinya beda-beda. Nah, itu kira-kira mindset untuk menghapus duplikasi yang tidak diperlukan, kemudian mengeluarkan menjadi sebuah proses bisnis yang jauh lebih efisien. Oke, saya lanjutkan. Itu belum berakhir ya. Jadi proses bisnis untuk yang sebelumnya tadi, pada saat kita harmonisasi itu belum berakhir ya. Kita masih harus melakukan simulasi untuk memastikan memang betul proses bisnis yang kita gambar itu memang efektif dan efisien. Makanya kemarin ada yang sempat tanya, saya ingat, Bu, boleh nggak Bu digambar menggunakan apa ya? Saya lupa aplikasi. Bahkan BPMN itu bisa loh, kalau misalnya Anda mau bergambar pakai Visio, bisa banget. Atau pakai Word misalnya ya. Bu pakai Word aja Bu gitu ya, bisa. Kan di Word tuh ada juga ya bulat gitu ya, kita bisa gambar. Tetapi bukan itu tujuan kita melakukan BPMN ya. BPMN tujuannya bukan sekedar menggambarkan. Jadi notation ini bukan hanya bicara tentang penggambaran, tetapi kita juga bicara tentang simulation. Seingat saya lupa entah pertemuan pertama atau kedua, saya sudah sempat membuka simulasi Bizagi tentang ambulans ya. Jadi di sana di Bizagi itu Anda bisa melakukan simulasi berapa utilisasi gitu ya. Pertama sih yang kita bisa lakukan adalah validation-nya dulu, ada yang error apa enggak gitu kan. Apakah input yang masuk dengan output yang keluar itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis waktu. Dan kita terakhir bisa melakukan analisis terhadap sumber daya. Apakah ada overutilization ataukah ada underutilization. Seingat saya sudah menjelaskan untuk yang simulasi ambulans itu, ada kan pihak-pihak tertentu yang dia sampai utilization-nya 95%. Artinya dia nggak sempat ngapa-ngapain loh.
Dia cuman kerja, kerja, dan kerja lah. Kapan dia makan, kapan dia sholat, kapan dia istirahat makan, kapan dia ya untuk sekedar narik nafas guys. Sedangkan di sisi yang lain ada yang utilization-nya cuma 30%. Artinya dari 8 jam kerja dia itu cuma 30% yang kepake, selainnya dia leha-leha. Lain kan itu nggak adil. Nah, itu bisa dilakukan pengecekannya dengan melakukan simulation. Dengan adanya simulation ini kita akan bisa melakukan balancing. Jangan sampai ada orang yang overutilization, jangan sampai ada yang underutilization. Caranya gimana? Yang underutilization ya diperbantukan untuk yang over, atau yang posisinya overutilization kalau memang tidak bisa dibantu oleh orang lain di dalam perusahaan, kita bisa atau memang sudah waktunya untuk merekrut tenaga baru di sana gitu ya. Jadi itu adalah akhir perjalanan dari sebuah proses atau sebuah life cycle dari bisnis proses. Nah, ini penjelasannya tadi. Oke. Semoga sampai sini clear ya. Jadi ini sekedar refresh dalam video tadi saya yang panjang ini. Bisnis proses life cycle ini terdiri dari fase analisis, dilanjutkan fase modeling, dilanjutkan fase verification, dilanjutkan fase harmonization, kemudian diakhiri dengan simulation. Dimana ini bukan akhir ya. Dia akan balik lagi ke analisis kalau memang dirasa dalam simulationnya ada yang bermasalah. Tuh. Oke, sampai sini pertemuan kita sudah berakhir. Nanti kita sambung dengan Zoom meeting kalau ada yang memang perlu ditanyakan atau diperjelas, karena ini kan masih satu arah ya kalau video begini. Mungkin ada hal-hal dalam video ini yang mungkin kurang clear atau apa, kita perjelas nanti via Zoom meeting. Semoga bermanfaat. Hari ini kita sudah tahu tentang bisnis arsitektur yang terdiri dari minimal 3 artefak, yaitu bisnis model canvas, value chain diagram, dan BPMN. Dan kita juga sudah belajar BPMN itu memiliki life cycle, dan kita juga sudah tahu bahwa tujuan penggambaran BPMN bukan sekedar gambar, tetapi tentang simulation yang itu bisa mempengaruhi efisiensi perusahaan. Sampai di sini perjumpaan kita lewat video. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tetap harus semangat untuk belajar, karena sejatinya kita tidak pernah cukup untuk menguasai ilmu Allah yang begitu terhampar luas di dunia ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.